mereka suka berjudi, kemudian mereka suka minum khamar, sampai khamar itu adalah minuman yang jadi minuman kebanggaan mereka. Di antaranya mereka juga ya suka membunuh anak-anak mereka. Ya, kalau anak mereka lahir perempuan, ya mereka bunuh ya, karena mereka malu punya anak perempuan. Ini sudah saya sebutkan atau belum? Yang tentang anak perempuan? Belum ya. Jadi di antara jahiliyah mereka ya, kalau mereka punya anak perempuan lahir, maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup, atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Yaitu tatkala al-mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur, dibunuh tanpa dosa, ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah anak wanita, maka wajah mereka pun ya marah, ya, kemudian malu, ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari kaumnya. Begitu buruk kabar yang dia dengar, ternyata anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh, ataukah sekarang langsung dibunuh? Cuma dua pilihan, dibunuh langsung atau ditunda, dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7 atau 8 tahun. Ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab. Tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Konon ya, timbulnya kebiasaan ini dikarenakan ada perseteruan di antara dua kabilah. Lantas salah satu kabilah kalah, kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain. Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain. Akhirnya suatu hari kepala suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya. Ternyata putrinya tidak mau ditebus. Rupanya dia sudah jatuh cinta kepada salah seorang dari kabilah musuh tersebut. Maka sejak itu kemudian ayahnya, sang kepala suku, bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi akan saya bunuh. Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan dia bunuh. Setiap dia punya anak perempuan dia bunuh, karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi dianggap berkhianat. Maka jadilah ini sebagai kebiasaan di kalangan sebagian kabilah di Jazirah Arab. Dia di antara sebab. Di antara sebab yang kedua, ya, karena kalau anak perempuan menurut mereka tidak ada faedahnya. Anak perempuan ya hanya menambah beban kehidupan, mencari makan bagi mereka sudah merepotkan. Yang kedua, kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut. Karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak. Nah, kalau ternyata anaknya perempuan lagi, maka ini hal yang sangat memalukan. Sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan, dia malu, ya, maka dua yang dia lakukan, dia kuburkan tatkala itu langsung, begitu lahir langsung dikuburkan, atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun, dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun anak wanita tadi dihias, kemudian dilepaskan dari ibunya dengan penuh kesedihan, dibawa oleh ayahnya, nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur, dikubur hidup-hidup, ya. Ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah, ya.